Pernahkah Anda bermimpi menemukan pakaian vintage unik yang menonjolkan kepribadian Anda? Atau mungkin Anda bosan dengan siklus fast fashion? Tekanan terus-menerus untuk mengikuti tren yang berubah dan berkembang terus-menerus seiring berkembangnya zaman. Dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kebiasaan berbelanja Anda. Jika iya, maka thrifting adalah solusi yang tepat. Sebelumnya saya menyebutkan mengenai fast fashion. Apa itu fast fashion? Fast fashion adalah pencemar utama, berkontribusi terhadap limbah tekstil dan kerusakan lingkungan. Setiap barang bekas yang dipakai kembali adalah potongan yang dialihkan dari tempat pembuangan sampah. Dalam suatu studi mengenai jumlah rata-rata orang Amerika membuang 37 kg pakaian per tahun. Coba kita pikir kembali, apakah angka tersebut tidak cukup tinggi untuk membuang pakaian? Sehingga dengan menggunakan pakaian pre-love atau bekas, kita dapat secara signifikan mengurangi dampak lingkungan kita. Lalu, apa itu thrifting? Thrifting adalah praktik membeli barang bekas berkualitas baik dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan ketika kita membeli barang baru di toko. Bukan hanya hemat, thrifting juga membawa manfaat lain, seperti mengurangi limbah tekstil, mendukung ekonomi lokal, dan bahkan menjadi cara untuk mengekspresikan gaya pribadi Anda. Mengapa dikatakan menjadi cara untuk mengekspresikan diri? Karena keunikannya yang didapatkan dari barang thrift, di mana barang thrift vintage terkadang memiliki cerita atau model yang berbeda dengan model pakaian pada saat ini. Hal ini disebabkan seiring berkembangnya zaman, fashion mengalami perubahan. Sehingga setiap pieces atau item yang kita dapatkan dari melakukan thrifting akan memiliki nilai atau value yang tinggi dan memiliki cerita tersendiri. Selanjutnya, experience yang didapatkan dalam melakukan thrifting. Contohnya, pada saat kita akan berbelanja di mall atau toko retail, mereka akan sudah memberikan fix harganya pada tag price, sehingga tidak mungkin kita melakukan negosiasi. Lain halnya jika kita melakukan thrift, di mana kita dapat menawar atau melakukan negosiasi harga sampai dengan deal pada nominal yang sesuai. Namun perlu kita ingat, tetap menjaga etika dalam beli jual. Akan ada rasa puas tersendiri ketika kita dapat menemukan barang yang diinginkan dan membeli barang tersebut dengan harga yang rendah. Selanjutnya kita membahas mengenai konsep dan sejarah thrifting. Thrifting sendiri bukan hal baru, dari toko barang bekas tradisional hingga pasar luar online. Orang-orang yang telah menemukan value atau nilai dalam barang pre-love atau bekas selama berabad-abad. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, thrifting telah berkembang menjadi lebih besar dari sekedar cara untuk menghemat uang. Ini telah menjadi gerakan sadar akan lingkungan, hobi, gaya hidup yang menjadikan suatu identitas dan keunikan tersendiri bagi individu. Lalu, thrifting ini berbeda dari berbelanja secara konvensional karena fokusnya pada barang bekas yang masih memiliki value dan memiliki potensi untuk digunakan kembali. Ini bukan tentang membeli barang murah dengan kualitas rendah, tetapi tentang menemukan harta karun unik dengan cerita dan karakternya sendiri. Selanjutnya akan membahas mengenai manfaat dari thrifting. Thrifting ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan dan ekonomi. Dengan membeli barang bekas, kita mengurangi permintaan untuk produk baru, yang berarti lebih sedikit sumber daya yang digunakan, maka akan lebih sedikit juga limbah yang dihasilkan. Ini membantu mengurangi polusi, emisi karbon, dan dampak negatif lainnya terhadap planet ini. Di sisi ekonomi, thrifting mendukung bisnis lokal, toko barang bekas,
dan usaha kreatif. Ini membantu menciptakan lapangan pekerjaan, memutarbalikkan uang dalam komunitas, dan mendorong ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan. Untuk memulai thrifting sendiri bagi pemula, saya memiliki beberapa tips and trick. Yang pertama, temukan toko thrift yang baik. Maksudnya apa sih toko thrift yang baik? Toko thrift yang baik itu adalah barang yang terjamin kondisinya dan kualitasnya, serta harganya masih masuk akal, sehingga kita dapat mencari toko barang bekas di sekitar Anda, mengunjungi pasar loak secara online ataupun offline, atau menjelajahi platform thrifting seperti Carousel, atau saat ini di sosial media seperti Instagram, banyak sekali akun yang menjual barang thrift yang terkurasi. Maksud terkurasi itu seperti apa? Barang-barangnya sudah terpilih, sehingga kita dapat dengan mudah mencari barang yang spesifik namun dengan harga yang terbilang cukup tinggi dibanding dengan kita melakukan thrifting secara langsung atau di tempat lain. Lalu yang kedua, tentukan apa yang Anda cari. Kita dapat menentukan terlebih dahulu jenis pakaian yang kita inginkan dan dapat dengan menggunakan bantuan daftar belanjaan, sehingga pada saat kita turun langsung ke pasar, kita tidak perlu bingung lagi untuk mencari barang apa yang kita inginkan. Yang ketiga, evaluasi terkait kualitas dari barang tersebut. Maksudnya adalah melakukan pengecekan terhadap kondisi barang secara cermat untuk memastikan kualitasnya, jahitannya, serta bahannya. Karena kita tahu bahwa barang thrift adalah barang yang sudah pernah digunakan sebelumnya, sehingga pastinya rawan ditemukan minor atau defect yang mungkin dapat mengganggu dalam kita memilih barang. Yang keempat, melakukan negosiasi harga. Jangan ragu untuk melakukan penawaran harga di toko barang bekas, karena kita akan membeli beberapa item akan bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Hal ini dikarenakan melakukan negosiasi adalah hal yang memberikan experience berbeda, serta kita dapat membeli barang tersebut dengan harga yang sesuai dengan keinginan, dengan catatan tetap dalam batas wajar. Dan yang terakhir adalah bersikap terbuka dan kreatif. Maksudnya apa? Hal ini menumbuhkan rasa berani untuk melakukan eksperimen terhadap mencoba gaya baru dan bereksperimen dengan berbagai outfit. Ini dikarenakan barang thrift dapat berasal dari berbagai zaman, yang artinya ada dari tahun 80, 90, mungkin sebelumnya juga, sehingga mengakibatkan terkadang barang tersebut tidak terlalu familiar kita lihat pada saat ini, dan dikarenakan menjadi keunikan tersendiri ketika kita menggunakannya. Lalu saya memiliki based on story mengenai thrifting. Banyak orang telah menemukan manfaat positif dari thrifting, baik dalam gaya, keuangan, maupun lingkungan. Ada komunitas thrifting yang aktif di media sosial, yang dapat sebagai bentuk untuk mereka menunjukkan keunikan barang thrift yang mereka kenakan, atau memang mereka berniat untuk menjual barang tersebut, atau blogger yang berbagi tips dan trik untuk melakukan thrifting, atau influencer yang melakukan promosi gaya hidup berkelanjutan melalui thrifting ini. Jadi cerita-cerita ini bisa menjadi inspirasi menunjukkan bahwa thrifting itu bukan hanya menjadi sebuah tren, tetapi pilihan gaya hidup yang cerdas dan bertanggung jawab. Lanjut pada tantangan dan solusi. Tantangan solusi ini mengenai digunakan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan thrifting. Beberapa orang mungkin merasa enggan atau malas untuk thrifting karena stigma terhadap barang bekas. Selain itu, mencari barang berkualitas dengan harga yang murah bisa menjadi tantangan. Namun, ada solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kita dapat melawan stigma dengan menunjukkan bahwa menggunakan barang thrift atau bekas, kita bisa tampil lebih stylish, atau karena barang tersebut yang digunakan memang merupakan barang yang berkualitas. Karena tidak jarang kita menemukan barang-barang yang bermerek pada saat kita thrift.
Kita juga dapat mencari informasi tentang toko thrift yang terpercaya dan mengikuti tips-tips di atas untuk menemukan barang yang bagus dengan harga yang terjangkau. Sehingga kesimpulan dan ajakan untuk melakukan thrift ini, sehingga thrifting adalah pilihan cerdas untuk berbelanja yang ramah lingkungan, menguntungkan, serta menyenangkan. Dengan kita melakukan tips dan solusi yang tepat, kita dapat memulai gaya hidup thrifting dan merasakan manfaatnya. Mari kita jadikan thrifting ini sebagai pilihan gaya hidup dan menormalisasikan melakukan thrift tersebut. Saya Brady Rifarelham pamit undur diri. Terima kasih.